Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita juga sama-sama mari bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di halakoh kelas Tufatul Aftal ya, Masya Allah, yang perdana bersama Ustazah kita, Ustazati Maisitoh ya Ustazah ya, Masya Allah. Baik, salawat serta tering salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum memulai kelas perdana, izinkan Ana sebagai moderator untuk membacakan tata tertib dalam pelajaran pada Zoom kita pagi hari ini. Dilarang meninggalkan, yang pertama, kita luruskan niat kepada Allah, karena Allah kita belajar. Dan kedua, dilarang meninggalkan halakoh pada saat KBM ini berlangsung, terkecuali ujur syar'i dengan meninggalkan pesan izin di room chat. Untuk memaksimalkan waktu, tidak perlu mengucapkan salam berulang karena kita di awal insya Allah sudah mengucapkan salam. Silakan fokus pada nomor yang sudah ditentukan admin. Admin hanya memberikan nomor kepada peserta yang sudah mengisi polling. Jadi Ana reminder sekali lagi untuk Ummahat Tifila yang hadir pada pagi hari ini untuk mengisi pollingnya agar juga bisa nanti ditaruh di absensi ya. Lalu selanjutnya harap on cam di saat membaca atau tadrib. Lalu bagi yang belum mendapat giliran baca atau posisi menyimak diharapkan off-cam kamera dan mic-nya. Jagalah adab terhadap guru, hadir sebelum guru masuk kelas, utamakan adab dalam belajar, raih keberkahan dalam belajar bersama Kim, dan biasakan adab membaca sebelum bertanya. Baik, sebelum memulai, Ana juga izin untuk membacakan biodata dari narasumber kita pagi hari ini. Nama Ustazah Maisitoh. Maisitoh ya Ustazah ya? Ya. Allah, nama panggilan sama dengan namanya. Nggak ada kepanjangan Ustazah. Ya. Masya Allah, baik. Tempat tanggal lahir N. Rekang. N. Rekang Ustazah? Ya. N. Rekang tanggal 21 Juni 1999. Masya Allah. Status belum menikah, aktivitas mengajar di pesantren Darul Quran Putri Cikarang. Pekerjaan sebagai guru, pendidikan SDN 001 Tanjung Selor, lalu SMPN 002 Tanjung Selor, SMA Darul Quran Putri Cikarang, dilanjutkan Institut Darul Quran, Insya Allah. Jenjang pendidikan ilmu tajwid, mendapat sanad Jazariyah pada tahun 2022, sanad Tufatul Atfal di tahun yang sama, pengambilan sanad Jazariyah melalui Syekhoh Fatimah, Syekhoh Fatimah dari Syekhoh beliau Syekhoh Rihab, istri dari Syekh Aiman Rusdi, Masya Allah. Untuk sanad Tufatul Aftal dari Syekhoh Fatimah, Syekhoh Fatimah dari Syekh Abdurrahman Ibnu Said Bakar. Akun sosial media WA di nomor WA beliau, alamat rumah di
Perumahan Geraha Ciantra Gak usah Indah lengkap sayang. Gak usah Cikarang. lengkap. Nah, baik. Moto hidupnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah sudah dibacakan biodata dari ustazah kita. Selanjutnya kita bisa langsung memulai halaqah pada pagi hari ini dengan melafazkan bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dipersilakan kepada ustazah untuk mulai halaqahnya pada pagi hari ini. Tafadholi maskur ustazati. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazati. Wabarakatuh. Langsung saja ya kita mulai halaqah pada pagi hari ini. Umi boleh minta tolong di-share Siap yang, ustazah. yang pendahuluan awal. Bait 1 sampai 5. Nah, ustazah, Ya, sudah terlihat? sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di bait 1 itu ada yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Oh ya, saya jelaskan dulu. Kitab Tuhfatul Atfal ini menjelaskan tentang kaidah dasar tajwid. Hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, hukum gunnah, gunnah musyaddadah, hukum mad lazim, mad wajib, mad jaiz, dan idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Karena kitab Tuhfatul Atfal ini dikhususkan sebenarnya untuk anak-anak kecil. Tuhfatul Atfal. Kaidah dasar dari tajwid. Insya Allah ini kitabnya kaidahnya gampang dipelajarin karena ini tajwid sangat dasar. Langsung saja ya kita mulai. Di bait pertama itu yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri. Berkata orang-orang yang senantiasa rahmatil ghafuri mengharap rahmat dari yang maha pengampun, dauman Sulaiman wal jamzuri, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Sulaiman al-Jamzuri itu pengarang kitab Tuhfatul Atfal. Beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi al-Jamzuri. Beliau julukannya, lakopnya itu Al-Afandi. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal sekitar 1103 Hijriah. Jamzuri itu sebuah kota tempat tinggal ayahnya Syekh Sulaiman al-Jamzuri. Maka di nazom ini disebutkan nama tempat tinggal ayahnya beliau. Jamzuri ialah salah satu daerah provinsi di Al-Minufiyah yang jauh atau jaraknya beberapa mil dari kota Tanta. Lanjut ke bait kedua. Alhamdulillahi musallian ala. Segala puji bagi Allah dengan bersolawat atas Nabi Muhammad wa alihi wa man tala beserta keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau. Lanjut ke bait ketiga. Di bait pendahuluan di awal ini di muqaddimah kita belum membahas tajwidnya, nanti ke bait selanjutnya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Nazm ini ditunjukkan untuk orang-orang yang menginginkan pengetahuan. An-nazmu lil muridi
Orang-orang yang menginginkan pengetahuan finnuni tentang nun, wat tanwini, tanwin, wal mudud. Mudud itu artinya mat-mat. Wal mududi, mat-mat. Terus lanjut di bait keempat itu samaituhu bituhfatil atfali. Kitab ini dinamakan At-Tuhfatul Atfal an Syaikhina al-Mihi, dari syekhnya gurunya Syekh Al-Jamzuri itu namanya Al-Mihi. Al-Mihi Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, gurunya beliau itu namanya Al-Mihi. Yaitu nama panjangnya beliau, nama panjang guru dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanishi Al-Mihi. Terus lanjut di bait kelima, arju bihi ayyam fa'atullaba. Syekh Jamzuri berharap ayyam fa'atullaba, manfaat untuk para penuntut ilmu. Wal ajra wal qabula was sawaba, dan ganjaran, penerimaannya, dan pahala. Jadi setiap kitab, kalau di ulama-ulama dulu memulainya dengan alhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Umi boleh minta tolong diganti slide-nya yang hukum nun sukun dan tanwin. Gimana Ustazah? Minta tolong diganti slide-nya bait ke-6. Ya. Lanjut di sini kita masuk ke materinya ya. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Hukum nun sukun dan tanwin. Di bait ke-6 di situ linnuni intaskun walit tanwini, bagi nun sukun dan tanwin arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Terdapat 4 hukum, maka ambillah. Jadi di bab nun sukun dan tanwin, linnuni intaskun walit tanwini, di hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum, arba'u ahkamin fakhudh tabyini, maka ambillah. Jadi kalau ditanya apa dalil di dalam Tuhfatul Atfal tentang nun sukun dan tanwin, berarti baitnya linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah. Lanjut ke bait ke-7. Fal awwalul izharu, yang pertama, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Yang pertama itu izhar qabla ahrufi lil halqi. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin sebelumnya qabla ahrufi lil halqi, sebelumnya huruf halq. Jadi fal awwalul yang pertama izhar, yang pertama izhar tadi nun sukun dan tanwin hukumnya ada 4, arba'u ahkamin. Yang pertama fal awwalul izhar. Izhar itu apa? Izhar qabla ahrufi lil halqi, apabila nun sukun dan tanwin sebelumnya huruf halq. Sitti rutibat, ada 6 huruf. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Yang pertama di bait ke-8 sekarang, hamzun fahaun, hurufnya ada hamzah, fahaun ada ha di hanya. Hamzun yang pertama hamzun
Fahaun, ha. Summa, kemudian ainun, ain, ha, ha yang tidak bertitik. Jadi kalau ha yang bertitik itu jadinya ho, kalau ha itu tidak ada titiknya. Jadi muhmalatani, muhmalatani itu maksudnya yang tidak bertitik. Summa, kemudian ghain al-kha'u. Summa ghainun wal kha'u. Jadi hurufnya idhar namanya idhar apa? Idhar halqi. Karena dia di huruf tenggorokan. Idhar halqi. Fal awwalul idharu. Saya ulang di bait ke-7. Fal awwalul idharu. Yang pertama itu idhar. Apa itu idhar? Qabla ahrufi lil halqi. Apabila ada nun, sukun dan tanwin. Qabla ahrufi lil halqi. Bertemu dengan huruf-huruf halq. Huruf-huruf halq. Mungkin sudah ada yang belajar sifatul huruf. Huruf-huruf halq itu ada 6. Yang pertama, hamzun, hamzah, fahaun, ha, summa, kemudian ain dan ha, muhmalatani, ha yang tidak ada titiknya. Summa, kemudian ghainun wal kha'u, ghain dan kha. Oke, jadi ketika ada huruf izhar, hukum bacaan izhar dalam Al-Quran, misalnya contohnya seperti min amalin, ada nun sukun bertemu dengan ain, itu tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca izhar karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf hal, itu berarti wajib dibaca jelas. Apa yang jelas? Nunnya. Min amalin, bukan min amalin, itu salah. Bukan min hakim. No, min hakim harus jelas. Min, apa yang izhar? Yang izhar itu nunnya. Min hakim, min amalin, min ghillin, min khairin. Ya. Terus lanjut ke bait selanjutnya. Bait ke-9. Wasani, yang kedua. Wasani idghamun bisittatin atat. Insya Allah kalau misalnya di idhar mungkin semuanya sudah bisa membedakan ya idhar dan ikhfa. Nanti kalau kita sudah selesai di ikhfa, nanti mungkin bisa baca contoh satu-satu. Wasani yang bait ke-9. Wasani idghamum bisittatin atat. Yang kedua itu ada idgham. Idgham dengan bisittatin atat, dengan 6 huruf. Fi yarmuluna, yang ada di dalam kata yarmaluna. Yarmaluna. Ada di dalam kata yarmaluna. Jadi yang kedua, yang pertama tadi apa? Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi. Hurufnya ada berapa? Sitir rutibat, ada 6. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Hurufnya apa aja? Di bait selanjutnya, di bait ke-8. Hamzun, fahaun, summa ainun, haun, muhmalatani, summa ghainun kha'u. Sekarang kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua sekarang. Wasani idghamum bisittatin atat. Yang kedua itu idgham. Idgham dengan 6 huruf. Apa aja hurufnya? Fiyar maluna indahum. Jadi kalau ditanya hurufnya idgham ada berapa? Idgham aja ya, belum dibagi. Idgham kan dibagi menjadi 2. Tapi ini hanya idgham saja. Hurufnya idgham ada berapa di dalam kitab Tuhfatul Atfal? Wasani idghamum bisittatin atat fiyar maluna. Sampai situ huruf baitnya. Jadi kalau ditanya dalilnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal apa?
والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت. Sampai situ. Oke, lanjut. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Akan tetapi terbagi menjadi dua bagian. Lakinnaha qismani. Qismani bagi dua. Qismu yudghama. Afwan. Illa idza kana, maaf. Di bait ke-11, illa idza kana bikilmatin. Oh ya, maaf ya. Di bait ke-11 ya sekarang. Jadi fihi lakinnaha qismani qismu yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Akan tetapi ia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu idgham bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah, lakinnaha qismani qismu yudghama fihi. Di kata fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Nah, di sini di kata fihi bi gunnatin. Idgham bi gunnah, hurufnya apa aja? Yanmu, biyanmu ulima. Di situ. Biyanmu ulima, yanmu. Jadi, Nah, apa saja? Mana kayak sinyalnya nih dari kemarin, Insya Allah. ya udah. Eh, Sebentar saja. Ana share screen lagi. Suaranya terdengar Ustazah? Terdengar? Share screen-nya sudah? Eh, belum. Ini Belum. Belum? Iya. Ya, Nah, Dimatiin lagi, matiin ulang, balik ke situ. siap. Sudah Ustazah? sudah. Alhamdulillah. Lanjut kita di bait ke-10 tadi, masih di bait ke-10. Lakinnaha, akan tetapi, qismani, dibagi menjadi dua. Idgham tadi. Kan tadi bait yang ke-9, wathani idghamum bisittatin atat. Yang kedua itu ada idgham. Bisittatin atat, hurufnya fiyar maluna. Hurufnya ada 6. Fiyar di dalam kata fiyar muluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Itu huruf idgham. Indahum qad sabatat. Yang telah ditetapkan oleh ulama qiraat. Terus di bait ke-10, lakinnaha, akan tetapi, qismani dibagi lagi menjadi dua. Idgham tadi, yang idgham aja dibagi menjadi dua. Yang pertama, qismi yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama itu idgham bi gunnah. Yudghama. Yudghama itu idgham bi gunnah. Fihi bi gunnah. Di dalamnya ada gunnah. Bi gunnah. Hurufnya apa? Biyanmu. Biyanmu. Huruf idgham bi gunnah itu biyanmu. Biyanmu. Ya, nun, mim, waw. Ulima. Maka yang sudah diketahui. Contohnya seperti nun sukun bertemu dengan ya, atau nun tanwin bertemu dengan waw. Seperti nun sukun bertemu ya, may yaqulu, may, terus dibaca apa tadi? Yudghama fihi bi gunnah. Di dalamnya harus ada gunnah. Contohnya seperti may yaqulu. Jadi ketika kita membaca gunnah, itu suaranya separuh dari hidung, separuh dari makhrajnya. Mai, mai. Jadi bukan mai, 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 mai. Itu tidak ada guna dari hidung, tapi mai, mai. Jadi harus ada guna. Karena kenapa? Karena dia idgham.
idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah tidak ada guna dari hidung. Tapi kalau idgham bi gunnah itu ada idghamnya dari hidung. Jadi membacanya bukan mai mai yakulu, mai yakulu, mai tidak ada gunanya, tapi mai mai nasabau 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 wasihra nasabau bukan nasabau itu tidak ada gunanya, tapi nasabau ada guna dari hidung. Nasabau wasihra miu 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 bukan miu bukan miu 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 itu tidak ada gunanya, tapi miu wali miu waliyu miu waliyu wala syafi' ghisyawatun walahum bukan ghisyawatu ghisyawatun jadi ada penekanan di hidungnya. Terus lanjut di wasani. Selesai bait ini, insya Allah kita nanti praktek satu-satu ya. Wasani idghamu. Boleh di ini lagi, Umi? Baitnya. Di sebelahnya. Yang tadi. Bait selanjutnya yang bait 12. Gambar. Nah, di halaman berikutnya berarti saja. Afwan. Oke. Bait bait 12. Wasani idghamum bighairi gunnah. Yang kedua, idgham yang kedua itu idgham bighairi gunnah, tanpa gunnah. Di mana aja hurufnya apa aja? Fil lami warra. Summa karriranna. Fil lami warra. Summa karriranna. Afan ya. Tadi lanjut ke loncat satu bait. Afan. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Jadi di dalam Al-Qur'an ada dua kata yang dia tidak dibaca gunnah, tidak dibaca idgham. Di dalam kata sinwan dan dunya. Karena kenapa? Karena dia satu kata. Kalau misalnya idgham itu dia berbeda kata. Kalau misalnya ada kata di dalam Al-Quran sinwan, sinwan itu satu kata, itu berarti dibacanya ilhar, bukan idgham. Sinwan dan dunya itu dikecualikan di dalam Al-Quran ada dua. Terus tadi lanjut wasani idghamum bighairi gunnah. Yang kedua itu idgham bighairi gunnah, tanpa gunnah. Di mana aja? Fil lami warra. Hurufnya fil lami warra. Tsumma karriranna dengan sifat takrir. Takrir itu maksudnya yang diulang dengan sifat yang tsumma karriranna. Takrir. Jadi tadi idgham itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama baitnya apa? Lakinnaha qismani qismui yudghama fihi bi gunnah. Itu tadi ada di bait 10. Yang tadi bait sebelumnya. Yang pertama, fihi biqunna, hurufnya apa aja? Fiyanmu, biyanmu. Ada ya, nun, mim, waw. Selanjutnya, yang kedua itu ada namanya idgham bila gunnah. Hurufnya ada lam dan ro. Jadi ketika kita membaca apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf lam dan ro, berarti dia dibaca ikhfa hakiki
atau idhar halqi atau idgham bigunnah. Tapi kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam atau ro, berarti dia harus dibaca jelas. Jadi tidak boleh didengungkan. Seperti contohnya la raufur rahim itu ada tanwin bertemu dengan ro, tasydid. La raufur rahim. Jadi bukan la raufur rahim. Tidak, itu salah. Tapi raufur rahim. Ats-tsamarat. Oh, mungkin saya sebentar. Maaf sebentar ya. Umi Alia mungkin saya kirim contoh ke Iya, ini Ustazah. Nah, share anak screen. siap. Nah, di situ ada contohnya. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan ro atau lam, itu jangan sampai dibaca dengung. Contoh kayak yang di atas ini, syarrul lakum. Jadi nggak boleh syarrul lakum. Tidak, karena dia bukan idgham bigunnah. Dia idgham bila gunnah. Hudallil. Itu tidak boleh dibaca seperti itu. Hudallil muttaqin. Milladun. Milladun. Jadi nggak boleh milladun. Tidak boleh. La raufur rahim. Itu nggak boleh. La raufur rahim. Samarat. Samarat. Samarati. Tirriz. Tirriz. Jadi nggak boleh. Samaratir rizqan. Nggak boleh. Mir rabbihim. Nggak boleh. Tapi mir rabbihim. Oke. Eh, mungkin yang sebelumnya Umi satu foto yang tadi yang saya kirim. Yang satunya, iya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Mai, mai. Jadi mai bukan mai, mai itu jelas ya-nya. Tidak ada idghamnya. Jadi harus mai yaqul barqui kui yaj'alun min nur, bukan min 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 tapi min nur. Hiqqatun naghfir mimmal masalam ma, bukan masalam 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 tapi masalam ada dengungnya di hidung. Nasabang nasabang, bukan nasabau bau bau, tidak. Ya, boleh eh, membaca satu-satu dari satu satu kata aja ya. Mungkin Contoh yang dari ini, Ustazah. Contoh yang ini apa yang sebelumnya? Yang ini. 10 ya. Yang ini, Ustazah. Ya, yang ini. Um, Ya, boleh dari nomor Saya hmm. pakai itu dulu, pakai perangkat lain dulu ya Ustazah.
Ustazah izin bertanya, Ustazah boleh? Yang itu mata-matanya dihafal atau enggak, Ustazah? Enggak usah. Ya, kalau mau dihafalin boleh, Umi. Nanti saya. Kayaknya kalau ibu-ibu susah menghafal ya kan. Nanti aja kalau menghafal kita di kelas standarisasi aja, Ustazah. Ya, Iya, Ustazah. Kayak ibu-ibu kayaknya agak sulit untuk menghafal. ya Eh, nanti yang di nomor 2 dulu aja, silakan nomor 2 berarti. juga. Umi Elis. Terus, Miss, Kakak Doli, Assalamualaikum. Umahati Villa perhatikan nomornya ya. Jadi Anda nggak usah panggil ya. Insya Allah. Soalnya kita alhamdulillah banyak ini pesertanya. Insya Allah. Yang apa? Yang dibaca yang mana? yang mayyakulu, Umi. Mayyaqulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyaqulu. Dengung ya di hidung, dari hidung. Karena idgham. Mayyakulu. Mayyaqulu. Oke. Boleh selanjutnya nomor 3. Kata selanjutnya yang ja'alu. Yang mana, Ustazah? Barquyah. Yarqui. Barquyah. Barqui. Barqui. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Barqui yaj'alun. Dengungnya dari hidung, Umi. Kui. Jadi bukan barqui. Itu jelas ya-nya. Tapi harus ada idghamnya. Barqu setengah, setengah. Setengah dari idgham, setengah dari makhraj. Baik, Barqui. Ustazah. Kui. Barqui yaj'alun. Oke. Boleh selanjutnya. Kata selanjutnya. Nomor 4. Min nurin. Min nurin. Oke. Kalau di wakaf, min nur. Akhirnya nggak usah dibaca. Ulang lagi. Min nur. Oke. Boleh. Selanjutnya. Nomor 5. Ustazah, Hitqotun. nomor 4, Ustazah. Ya. 4 mungkin. 4, nomor 4. Oh, nomor 4. Tadi kan Kenta di pas. Oh, iya. Jadi 4. Umi Asya, Baik, di hadir? bawah berarti hadir. Nah, Insya Allah. Hitqotun. Ya, yang bawah sudah ya. Hitqotun. Hitatun naufir. Oke, diulang lagi. Toknya pendek, Umi. Hitatun naufir. Oke. Boleh? Selanjutnya Ana Ustazah. Ya. Mohon bimbingannya. Mim mal. Oke. Jadi durasi idghamnya itu hanya pekat. Jadi jangan terlalu panjang. Mim mim mal. Jadi jangan mim itu kelebihan. Mim mal. Diulang. Mim mal. Oke. Boleh selanjutnya, Selanjutnya anak saja. Umi. Masalam ma Oke. Lanjut selanjutnya. Nah, Gimana, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. ya, Umi? Bau wasihro. Boleh diulang? Ustazah. Nasabau wasihro. Nasabau bau dari hidung. Hmm. Wasihra. Boleh diulang? Nasabau wasihro. Boleh diulang? Nasabau. Nasabau wasihro. Oh. Boleh diulang? Nasabau wasihra. Siti Aisyah, Umi. Kameranya dimatikan aja, Ustazah Asia. Biar apa signalnya bagus. Nasabau wasihro. Kayaknya ada yang 2 perangkat ini apa namanya ke itu. Itu Umi Lestari ini salah satunya live aja, Mohon maaf.
Sudah. Selanjutnya, nomor selanjutnya. Nomor 9 saja. Miwali. Dengar. Miwali. Miwal. Bukan miwali. Miwal. Diwakaf. Miwal. Miwal. Tipisin wawunya dan miwal. 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 Oke. Selanjutnya. Nomor 10. Nomor 10. Isyawatu walahum. Ghishawatun walahum. Isyawatu walahum. Selanjutnya, ulang lagi dari mayaqulu. Mayyaqul. Oke. Selanjutnya, Nomor 8, Umi Laila belum baca ya? Umi Laila, tafadhali Lewat. Umi nomor 8. Nggak Tafadhali apa-apa, nggak apa-apa, silakan lanjutkan aja, silakan. Oh, Umi menyimak. Iya, Nah, menyimak aja, silakan. selanjutnya tadi Umi Rifda, Umi Ana. Tafadhali. Nomor selanjutnya, nomor 12, Umi Ana. Barakun, kata Barakun. Tidak hadir. Skip dulu, Umi Nur Sofia. Tafadhali. Naam. Yang barkun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Barokui yaj'alun. Lagi Barakui. Barokui yaj'alun. Lanjutnya, Min nurin. oke. Selanjutnya, Hiqqatun naghfir. oke. Selanjutnya, Ustazah Neng. Hadir. Iya saja. Tar. Hitotun ya. setelahnya. Mim malin Di wakaf mimmal. Mimmal. Selanjutnya, Saya ya, Umi. iya. Ustazah. Nah. Masalam ma. Oke, selanjutnya. Anak Ustazah, nasaban wasihro. Nasabau. Nasabau wasihro. Selanjutnya, pas sudah habis. Masih ada Ustazah. Umi Eda. Baik. Mohon bimbingannya Ustaz ya. Ulangi. Miwal. Oke. Selanjutnya, Tafadhali Umi Lestari. Oh ya, kisawatun walahum. oke. Insyaallah. Masih ada Umi? Masih ada Umi Herni yang baru masuk ini. Insya Allah. Umi May- Herni ada? Umi Herni ada mau tadrib atau menyimak? Lanjut aja. Biar Oh. kayaknya salah link.
Oh, salah. Ini yang iPhone Sri on TV siapa ini? Salah link juga. Masya Allah. Nah, berarti holas saja. Umi Laili mau baca nggak tadi? Umi Laili. Menyimak ya beliau ya. Ini nggak Boleh ada. deh, boleh. Boleh deh, boleh, boleh, boleh. Ya, tafadhali Yang mana Yang nih? Afwan. yang Yang mana aja? Tero Umi, yang kata terakhir. Baris nasabau wa sihra. Nasabau, nasabau wasihra. Dengung ya. Nasabau bau bau bukan nasabau itu di waw di waw aja tapi nasabau nasabau wa sihra. Nasabau wasihra. Insya Allah. Ini boleh minta tolong di bait. Ih, Ini bait yang Umi Sri ada satu lagu saja. Umi Sri mau baca? Oh, beliau mental-mental. Beliau salah link. Jadi Ini yang bukan pelajaran Bu Ustazah Riyati. bukan salah link, bukan. Umi. Apa namanya? Saya salah ngasih linknya ke Oh, itu. ya maaf. Lihat grup ya, Umi, Afwan. Ya. Gimana Ustazah? boleh kembali ke bait tadi. Sebelumnya setelahnya maaf. Oke, kita. Oke, kita lanjut. Bait 13. Wasalithul yang ketiga itu bait ke-13 wasalithul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalithul yang ketiga itu ada iklab indal ba pada huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba itu namanya iqlab. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba itu namanya apa? Ada yang tahu mungkin? Mim sukun bertemu dengan ba? Ikhfa Syafi'i Ustazah. Jadi bedanya kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan ba, kalau iqlab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Mimam bi gunnatim dia berubah menjadi dengan gunnah, bi gunnah ma'al ikhfa'i disertai dengan samar. Ikhfa itu artinya samar. Jadi ketika kita membaca iklab apabila ada nun sukun bertemu dengan ba, contohnya seperti alimum, alimum, alimum. Jadi nggak boleh baca alimum bidah, tidak boleh, nggak boleh alimum bidah, tapi harus ada gunahnya. Alimum bidah, jadi ba-nya berubah menjadi mim. Alimum bidatis sudur. Oke. Lanjut, bait ke-14. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili. Yang keempat. Yang keempat itu ada warabi'ul ikhfa' indal fadili. Nah, ikhfa ini sisa-sisa huruf dari yang di atas tadi. Sisa huruf dari izhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Nah, ikhfa ini sisa huruf dari yang di atas tadi. Yang tiga tadi di atas. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal huruf. Jadi sisa dari huruf yang izhar, idgham, iklab. Nah, sisanya ada di ikhfa. Terus lanjut. Ada apa aja? Di bait ke-16. Sif dha sana kam jada. Sif dha sana kam jada syakhsu qad sama. Mohon maaf sebentar ya. Bentar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di bait ke-16 itu dzasana. Jadi huruf-hurufnya ikhfa itu ada di dalam kata sif dzasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqamba. Jadi huruf-huruf ikhfa itu ada di dalam kata sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi qamba ghalimah. Ada di dalam 15 huruf sif so dza ta jada syakhsun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi ganti link Umi. Linknya udah. Ya udah, tapi Ustazah Linknya link yang saya itu yang link 5. harus saja jadi anak ke mute. Apa Ustazah? Sudah, Jadi yang keempat itu ada ikhfa, hurufnya ada dalam bait sif dzasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqamba zalimah. Jadi hurufnya itu di depan katanya. Sod, za, kaf, jim, shin, qaf, dal, ta, zai, fa, ta, do, zo. Jadi sif hurufnya ada di depan sod, dzasana, za, kaf, kam, kaf, ja, jada, ja, syakhsun, shin, qad sama qaf, dum, dal, tayyiban, ta, zid, za, fi, fa-nya, tuqo, ha-nya, dot, zalimah, dha. Jadi kalau ditanya apa dalil di dalam kitab Tuhfatul Atfal, dalil tentang ikhfa hakiki, hurufnya apa aja? Ada sif dzasana. Jadi dibaca baiknya sif dzasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqamba zalimah. Jadi itu ada artinya sif sifatilah, sif dzasana sifatilah dirimu dengan sif dzasana kam jada syakhsun qad sama. Sifatilah dirimu dengan sifat orang terpuji. Berapa banyak yang telah menjadi tinggi karenanya. Jadi setiap orang Arab itu dulu kalau membuat bait itu pasti ada artinya. Biarpun hanya potongan huruf seperti ini, sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, itu mereka ada artinya. Dum thayyiban, biasakan kebaikan, zid fi tuqon, tingkatkan keimanan, zalimah, dan tinggalkan orang-orang yang zalim. Jadi arti dari bait itu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam zalimah. Sifatilah dirimu dengan sifat orang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama, berapa banyak orang yang telah menjadi tinggi karenanya. Karena terpuji itu dum tayyiban zid. Biasakanlah kebaikan, zid, tambahkanlah keimanan, tuqam zalimah, dan tinggikanlah orang-orang, dan tinggalkanlah orang-orang yang zalim. Jadi tadi ada hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama tadi itu apa? Fal awwalul idharu. Yang pertama itu ada idhar qabla ahrufi lil halqi.
Jadi hurufnya itu ada 6 huruf-huruf halq. Al-halqi sittir hujibat. Lalu ta'rifi. Hurufnya apa aja? Ada hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u, muhmalatani, summa ghainun, kha. Itu yang pertama. Terus itu wasani idghamum bisittatin atat. Yang kedua itu ada idgham. Sama juga hurufnya ada 6. Idgham saja ya, belum dibagi menjadi 2. Idgham bisittatin atat. Fiyar muluna di dalam kata yar muluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Indahum qad sabatat. Terus lanjut ke bait selanjutnya lakinnaha, tetapi dibagi menjadi 2 idgham tersebut. Yang pertama fihi bi gunnah, yang ada gunnahnya idgham bi gunnah. Apa aja hurufnya? Yanmu. Yanmu. Terus illa idza kana bi kalimatin falaq, kecuali, jadi ada pengecualian di dalam Al-Qur'an apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, huruf waw, tapi di dalam satu kalimat itu dibaca jelas. Jadi tidak boleh diidghamkan, yaitu di dalam kata dunya dan sinwan. Itu ada 2 di dalam Al-Quran. Itu saja. Sisanya semua dibaca idgham. Wasani, yang ketiga, wasani idghamum bi ghairi gunnah. Idgham dengan bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Itu hurufnya apa aja? Fil lam war ra. Ada hurufnya ro dan lam. Yang ketiga, wasalisul iqlabu, iqlab. Indal ba. Jadi nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, itu namanya iqlab. Disertai dengan gunnah ma'al ikhfa'i dan samar. Yang keempat itu warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Yang keempat itu ikhfa hakiki. Ikhfa itu hurufnya apa aja? Indal fadili minal huruf. Sisa-sisa dari huruf yang di atas tadi. Sisa huruf dari idhar, idgham, dan iklab. Ada berapa huruf? Ada fi khamsati min ba'di asyri. Fi khamsa itu 5. Min ba'di asyri itu asyri itu 10. Jadi ditambah jadi 15. Fi kilmi hadzal baiti, di dalam kalimat bait di bawah ini. Bawah ini. Yang 16. Sif latana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zida fi taqamba zalimah. Jadi idhar itu hurufnya ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Kalau idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada idgham bi gunnah, itu hurufnya ada ya, nun, mim, waw. Yang kedua itu ada idgham bila gunnah, lam dan ro. Yang ketiga itu ada iklab hurufnya hanya 1, itu ba. Terus yang keempat itu ada ikhfa itu hurufnya ada 15. Yang tadi dalam bait sif sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi qamba zalim. Contohnya ikhfa. Ya. Sebentar. Afan, Umi, mungkin yang saya share bisa di share layar. Bisa dan. Terus ada? Ya. Nah, di situ ada kata
Amalan solihan. Ada tanwin bertemu dengan sod. Nah, jadi cara bacanya itu siap-siap ke huruf setelahnya. Jadi ikhfa itu artinya apa sih? Ikhfa itu artinya samar. Apa yang samar? Nunnya. Jadi ketika kita membaca ikhfa, bukan amalan, amalang, amalang. Kita nggak tahu ini huruf setelahnya apa. Jadi harus siap-siap ke huruf setelahnya. Amalan. Nah, orang tahu nih, ketika kita membaca ayat tersebut, orang tahu kita akan membaca huruf setelahnya itu huruf apa. Jadi bukan amalan. Nah, itu orang tidak tahu kita akan membaca huruf apa. Tapi kalau kita membaca amalan salihah wala man sabara yansurukum dhillin dhi dhillin dhi. Jadi bukan dhillin ling ling kadang dhillin dhillin dhi. Tidak, bukan dhilling ya. Jadi siap-siap ke makharijul huruf setelahnya. Kecuali ada dua yang langsung ke makhrajnya, itu ada kaf dan qaf. Jadi ketika kita membaca kaf, apabila ada tanwin bertemu dengan kaf, contohnya di baris ke 1, 2. Baris keempat, itu ada yang tanwin bertemu dengan kaf. Jadi cara membacanya itu bukan yang, yang. Tidak. Bukan bukan aliyan kabiro juga, tapi bacanya yang langsung ke makhraj kaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras. Jadi di antara lunak dan keras. Aliyan kabiro, bukan yang aliyan kabiro. Terus seperti wayang. Berarti hampir mirip ke nun ya Ustazah ya? Sedikit. Ya. Kan Jadi selama ini pemahamannya kan yang gitu. Jadi bukannya ya Ustazah? kan yang langsung siap-siap ke makhrajnya. yang. Jadi nempel di makhraj kaf. yang kabiro. Aliyan gitu. No, kan yang langsung kaf. Jadi bukan yang. Jadi pengecualian dua huruf tersebut, kaf dan qaf, itu membacanya langsung ditempelkan ke makhrajnya kaf. Kan yang, no, yang langsung yang kabiro. Aliyan kabiro. Gitu saja. Belum? Diulang lagi. Aliyan kabiro. Ini disertai gunnah dari hidung karena dia aliyan kabiro. Aliyan kabiro. Ulang lagi, ditempelkan ke makhraj kaf. Aliyan kabiro. Ainnya dijelasin aliyan. Aliyan kabiro. Oke, kalau wayang qolibu, wayang qolibu. Wayang qolibu. Diulang lagi. Wayang qolibu. Jadi bukan wayang, tapi langsung wayang langsung masuk ke qafnya. Tafhim. Wayang gitu saja. Wayang qolibu. Tapi ya-nya tidak boleh tafhim, yaitu harfut wayang qolibu. Wayang Bukan wayang. Wayang ke itu ya. Wayang jadi ketebal ya saja. Afan. Tipis. Wayang baru tafhimnya naik. Oh, ya. Wayang Wayang qolibu. Ya, qolibu. Qolibu. Oh, berarti kaf itu dia jadi nggak ya Ustazah. Berarti dia nun tapi berdengung. Iya, nun tapi mendengung. Jadi dia langsung ke nempel ke makhrajnya kaf. Selama ini pemahamannya salah Ustazah. Jadi kan yang tuh kan kaf dan
kof gitu kan. Emang ada yang kemarin juga dapatnya begitu. Cuman kan selama ini kan belajarnya kan ke eng terus kan. Ternyata bukan eng ya Ustaz ya. Jadi dia langsung Ke makhrajnya. hmm, Oke, terus langsung di Jazakillah kurang kasih Ustaz. ya aku di kata min duni. Duni. Jadi min bukan mil. Kadang kita membacanya ming duni. Mil duni, mil. Itu nggak tahu huruf setelahnya apa. Tapi mil siap-siap ke makhraj setelahnya. Dal. Dun. Dun. Mil an sayakunu an sayakunu siap-siap ke shin. Faman syahida faman syahida manja man, jadi disertai dengan gunnah dari hidung. Jadi bukan manja 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 man, harus ada gunnah dari hidung. Manja man kana min thamarat ولكل جعلنا عليم شرع عليم شرع مثلا قرية. Oke, sekarang masih ada waktu. Ustazah, mau tanya dulu dong Ustazah sebelum lanjut. Kalau dia nun ketemu fa, itu Ya. kita mulutnya gimana? Kadang kan kita karena ingin mendapatkan huruf fa, dia mengepung gitu saja di dalam gitu kan. Apa namanya ikhfanya. Nah, biar menjaga tipis bukan tipis ya, tipis. Bukan tipis. Tipisnya itu kalau dari nun ke fa gimana Ustazah? Ya, oke. Misalnya contohnya kata anfusikum ya. Itu ada hamzah, ada nun sukun, ada fa. Fa itu huruf tipis. Hamzah itu juga huruf tipis. Anfu, fa-nya dhammah, si-nya kasroh, sin-nya kasroh. Jadi membacanya jadi dari awal kita harus fokus. Hamzah ini huruf tipis. Jadi bacanya harus tipis, bukan jadi ikut tebal fa-nya. Tapi membacanya jadi ujung gigi seri atas ditempelkan ke siap-siap, belum ditempelkan ya, siap-siap ditempelkan ke perut bibir yang basah ya, bukan yang kering. Kalau yang kering yang di luar, yang basah itu di sini. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belum, jangan ditempelkan dulu, tapi masih siap-siap. Anfusikum bukan anfusikum. Coba Umi. Anfusikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cuman itu kadang-kadang suka ke dalam Ustazah, suka menebal kalau kita udah panjang surahnya gitu ya. Dia ke dalam gitu. Jadi suka nggak konsentrasi kan kalau udah baca ayat kan kita Ya. konsentrasi ke semuanya gitu kan. Nah itu dia kadang-kadang ke dalam gitu saja suaranya. Itu suaranya kita harus di bibir atau bagaimana Ustazah? Di bibir. Makrotnya. Di bibir. Nah, makhrajnya dari bibir kalau fa. Jadi sesuai dengan makrotnya ya gitu Ustazah Ya. ya. Kalau dia makrotnya di lidah berarti dia keluarnya di sama lidah juga Ya. apa suaranya? Zal. Min siap-siap lidahnya gitu. Ya. Jadi semuanya itu siap-siap ke makhraj setelahnya disertai dengan gunnah dari hidung. Tapi belum nyampe ya, belum sampai ya Ustaz ya. Nempel. Jadi masih siap. Nanti kalau udah kan makhrajnya baru durasinya udah pas 2 harokat baru ditempelkan. Jadi jangan terlalu panjang. Jadi bukan manja, tidak. Durasinya hanya 2 harokat. Manja. Jadi tidak boleh lebih panjang, tidak boleh kurang juga, nggak boleh manja. No.
Nanti Oke. mau belajar domah juga Ustazah. Domah ketemu domah, dia itu ada irja atau enggak gitu Ustazah. Nah itu juga agak sulit ya Ustazah, apa kesempurnaan huruf gitu ya Ustazah. Dia pergerakannya bagaimana gitu Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Iya, Umi. Jadi kalau misalnya jadi huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ketika kita membaca huruf, kita harus fokus yang mana ini huruf tipis, yang mana huruf tebal. Karena tidak semua huruf itu bisa dibaca tebal. Hanya beberapa huruf yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Itu ada lam dan ro. Tergantung huruf sebelumnya. Alif, lam, dan ro. Itu 3 itu bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Tapi selainnya, huruf-huruf yang dibaca tebal itu hanya beberapa dan sisanya itu dibaca tipis. Kayak kaf. Kaf itu dibaca tipis. Ta itu dibaca tipis. Jadi kaf ketika kita membaca kaf tidak boleh membaca ko, to. Tidak. Karena dia huruf tipis. Ka, ta, ko. Nah, ko itu tebal. Tapi kof itu tebalnya tidak setebal ketika kita membaca vo. Kalau vo itu dia sudah isti'la. Isti'la itu sifatul huruf isti'la. Isti'la itu apa? Naik suaranya. Apanya yang naik? Pangkal lidahnya naik. Kayak to. Nah, ditambah itbaq. Itbaq itu apa? Suaranya menggemuk di dalam mulut. Dia to. Jadi tidak ada suara yang keluar. To. Tidak ada hawa yang keluar. Nafas yang keluar. To. Tidak ada. Tapi kalau ko masih ada keluar. Itu bedanya. Kalau goin itu masih keluar. Tapi kalau kalau wo, sot, dot itu ada 4. Wo, sot, dot itu semuanya dia isti'lah itbaq. Semuanya naik ke atas. So, bo, to, wo, semuanya. Boleh dipraktekin nggak Ustazah yang tebal-tebal Ustazah? Jadi lidahnya kemana, mulutnya kemana, biar kita nggak istilas gitu Ustazah waktu mengajarkan. Jadi ketika kita membaca huruf-huruf tipis, posisi lidah itu tidak ada yang naik sama sekali. Jadi lidah itu menjadi 3 tempat. Ini lidah paling ujung, paling depan. Ini pangkal lidah yang belakang. Ini lidah yang tengah. Tengah ini biasanya makhrajnya jim, shin, dan ya. Jadi dia tidak berlaku ketika tafhim dan tarkib. Nah, kalau tafhim, pangkal lidahnya harus naik. Jadi lidahnya itu membentuknya kayak gini. Naik. Ini turun semua, ininya naik. Pangkal lidahnya. Jadi to, so, do, to. Nah, tapi ketika huruf tipis itu apa aja? Kalau huruf tebal itu ada khuso, dot, tin, til. Khuso, ho, hu, so, dot, po, vo, khuso, dot, tin, til. Vo itu harf tipis semua. Huruf tebal semua. Tapi huruf tipis itu sisa-sisa dari huruf-huruf tebal. Jadi itu semuanya tipis kecuali 3 huruf. Tadi yang Ana bilang itu ada lam, ro, dan alif. Jadi itu tergantung harokat sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita membaca huruf tipis, itu contohnya seperti wow. Kebanyakan orang ketika membaca wow itu biasanya tebal. Wa. Tidak. Wa. Wow itu pangkal lidahnya naik, tapi suaranya tipis. Bukan wa, tapi wa. Jadi kita kuatkan di domahnya di bibir. Wa. Jadi kenapa ketika kita membaca Al-Quran, ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah, bibirnya harus bekerja, karena biar huruf-hurufnya yang keluar itu jelas. Dan suaranya juga, suara kita ketika membaca Al-Quran harus kencang. Bukan kencang maksudnya sampai teriak-teriak, tidak. Tapi harus keluar dari jauh di sini, rongga tenggorokan. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillah, fathah, dibuka mulutnya,
Hamzah itu tipis. Al, lam juga tipis. Al, ha fathah. Alham, haknya tipis. Posisi lidah tidak boleh mengangkat. Jadi lidahnya biasa saja begini. Jadi tidak boleh boleh naik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu tidak ada yang tebal. Itu semua huruf tipis. Jadi tidak boleh alhamdulillahi. Jadi kalau pangkal lidah sudah naik, huruf itu bakalan tebal. Jadi jangan sampai ketika mengucapkan huruf tipis, pangkal lidahnya naik. Jadi yang pangkal lidah naik itu hanya huruf tebal saja. Tipis tidak boleh naik. Karena kalau naik nanti jadi tebal semua. Jadi kenapa kita belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, makharijul huruf, hikmah kita belajar biar kita bisa membedakan yang mana huruf ain dan a, yang mana huruf ain dan hamzah, afwan, yang mana huruf ha dan ha, yang mana huruf kaf dan qaf, karena makhrajnya qaf itu sangat dekat. Sangat dekat. Ketika kita membaca qaf terlalu mundur, kaf terlalu mundur jadi qaf. Kaf terlalu mundur jadi ghain. Hamzah terlalu, ain terlalu turun jadi hamzah. Jadi makanya hikmah dari belajar makharijul huruf itu agar kita tahu yang mana huruf-huruf yang sama makhraj dan dekat makhrajnya. Jadi harus bisa membedakan. Karena kalau ketika kita membaca Al-Quran alhamdu saja tiba-tiba diubah menjadi alhamdu, jadi menggunakan hak, itu maknanya sudah berubah. Jadi benar-benar harus dipelajari makharijul huruf agar kita bisa membedakan yang mana nih asa saja. Ketika kita tidak menebalkan aso, kan ada asa, ada aso. Ketika kita membaca aso tapi sotnya kita tipisin, membacanya dengan sin, itu jadi asa. Aso jadi asa. Seharusnya katanya aso tapi jadi asa. Karena sot kita tidak tebal. Jadi harus ditebalkan. Aso, bukan asa. Itu karena makhrajnya sin dan sot itu satu tempat. Sot dan sin itu satu tempat. Seperti misalnya kita membaca a'udzu. A'udzu itu dzal, bukan wo. Ketika kita membaca a'udzu itu tipis. Tapi sedikit saja kita menaikkan pangkal lidah paling belakang, dzalnya jadi dho. A'udzu, itu udah tebal. Makanya hikmah dari mempelajari sifatul huruf itu agar kita bisa membedakan yang mana huruf tebal, yang mana huruf tipis, yang mana makhrajnya dekat, yang mana makhrajnya yang harus kita bedakan, yang mana ha, yang mana ain, yang mana qaf, yang mana kaf, yang mana yang paling sering orang-orang ini yang saya ajar, mungkin saya juga dulu pernah mengalami, itu dengan huruf ha dan ha. Ain dan hamzah itu sangat sering tertukar. Jadi makanya dari situ kita harus fokus dengan apa yang kita baca. Jadi yang mana huruf tebal, yang mana huruf tipis, ya bagaimana caranya? Ya kita harus latihan setiap hari. Karena kalau tidak latihan kita tidak akan bisa. Ya mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Pelajaran Contohin yang huruf tebal Ustazah, ikhfanya boleh Ustazah yang dot, to, zo, so. Oke. Baik, itu ada di mungkin bisa naik turun lagi. Ya, itu. Di ini kalimatun thayyibah. Kalimatun. Jadi lidahnya, pangkal lidahnya naik. Siap-siap. Kalimatun. Tapi lidahnya belum menempel ke makhraj. Kalimatun. Siap-siap tempelkan ke makhraj to. Kalimatun. Jadi semua huruf tafkhim ketika ikhfa harus ada tafkhimnya. Kalimatun thayyibah.
thayyibah. Tapi sebelum katanya tidak boleh ditafhimkan karena dia huruf tipis. Jadi yang tafhim hanya tonya saja. Kalimata ta kalimatan tan. Nah, tan thayyibah. Terus mildil ini dia bawah, yang paling bawah di ya baris kedua. Ya, itu. Mildil, mil, mil, mi-nya nggak boleh. No. Tapi mi, tipis. Mildil. Tuh. Nggak boleh tapi ma-nya tipis. Dotnya baru tebal. Tidak boleh tebal di mim, tapi tipis. Mimnya tipis. Mau, bukan no. Bud. Yang luru nggak boleh no. Yang ya-nya tipis. Yang lurun. Yang tiqo. Itu tipis. Yunfiqo. Fa'in tib. Fa-nya tipis. Hamzahnya tipis. To-nya tebal. Setelahnya nggak boleh tebal. Fa'in tib. Bagaimana caranya biar tidak tebal? Fa'in tib. Harokat kasrohnya harus dijelaskan. Jadi semua harokat itu harus jelas. Harus ada waktunya, ada zamannya. Jadi setiap harokat harus ada hak-haknya. Fa'il tib, nggak boleh fa'il, no. Fa'il tib, di harful istilahnya saja yang ditebalkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya kira kurang kasih saja belajar lagi ya. Sayangnya. Masya Allah. Ustazah Afwan boleh nanya? Ya, boleh Umi. Ketika ikhfanya itu bertemu huruf tebal kembali ya, atau istilah itu, engnya itu, samarnya itu udah tebal belum Ustazah? Ya, samarnya udah tebal. Jadi mulai dari samarnya itu tebal, tapi hurufnya tidak boleh tebal. Huruf sebelumnya tidak boleh tebal. Alhamdulillah. Jazakillah khairan ya. Ya, aku mau Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau sudah tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Ada kurang, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kurang kasih Ustazati. Izin tutup majelis Ustazah. Masya Allah. Banyak banget ilmu hari ini, Masya Allah, Masya Ya, Masya Allah. Allah. Saya sih sebenarnya udah dapat ilmunya Ustazah yang kaf, cuman kebanyakan guru-guru pada kebanyakan pada ngajarinya beda Ustazah. Yang satu saya juga ada guru bersama saya satu lagi, nah ngajarinya seperti Ustazah gitu kan, ketemu dengan kafnya. Nah sekarang jadi ada beberapa referensi gitu yang ini berarti oh begini berarti gitu kan. Kalau udah ada sanadnya kan kita angsing artinya angsing artinya apa sih, aman apa ya, nah, pokoknya gitulah bahasa Indonesianya kadang suka belibet-belibet Ustazah Afan. Jazakillah kurang kasih Ustazah. Alhamdulillah, Ana izin tutup majelisnya Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, kelas Tufatul Aftal pada pagi hari ini, kelas perdana sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah Masyitah, Masyitah. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu syar'i yang bertambah berkah ilmu kita juga dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Masya Allah. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah. Masya Allah. Untuk Mahati Villa semua, jazakumullah khairan khasiran atas kehadiran pada pagi hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon maaf dan ikhlaskan atas segala salah selama membersamai antuna semua. Kita tutup halaqah pada pagi hari ini dengan lafaz istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kira-kira kasih Ustazah Jati. Syukran Ustazah, jazakallah khair.